Khotbah yang Anda dengarkan ini adalah rekaman dari Bible Conference persembahan Our Daily Bread Ministries yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2016. Dalam Bible Conference kali ini, pembicara reference Bill Crowder menjabarkan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu. Ini adalah bagian keempat atau bagian terakhir dengan judul Di Penghujung Jalan. Selamat mendengarkan. Okay, this is our final session, and to those of you who stayed to hear the weirdest thing in the Bible, thank you. Ini adalah sesi terakhir kita bagi saudara yang tinggal untuk mendengar apa yang paling aneh di dalam Alkitab. Terima kasih. But really, thanks to everyone for coming and for spending the day with us. Ya, terutama saya berterima kasih kepada setiap dari saudara yang datang ke sini dan bersama-sama dengan kami. And I hope you've been encouraged as we've looked together at the life of Elisha. Dan saya berharap bahwa saudara juga dikuatkan ketika kita bersama-sama melihat kehidupan Elisa. Because Elisha's story is a much more important one than I ever thought. Karena sebenarnya kisah hidup Elisa ternyata jauh lebih luar biasa daripada apa yang saya bayangkan. And I'm very glad we could spend this time together looking at it. Dan saya sangat bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama melihat kehidupan ini. I remember as a kid when President John Kennedy was assassinated. Saya ingat ketika saya masih muda ketika Presiden John Kennedy dibunuh. And it started one of the darkest times I've ever seen in the history of my country. Dan itu memulai salah satu hari yang paling gelap yang saya lihat di dalam sejarah negeri saya. Certainly the darkest time during my lifetime, at least until the September 11 terror attacks. Ya, jelas itu adalah hari yang terburuk di dalam kehidupan saya sampai kemudian penyerangan September 11. But there was something very painful about the assassination of President Kennedy. Tetapi ada sesuatu yang sangat menyakitkan mengenai pembunuhan Presiden John Kennedy. Though a young man, walaupun saya adalah masih muda, he was in the process of becoming a great world leader. Walaupun dia masih muda, presiden itu, tetapi dia dalam proses menjadi seorang pemimpin dunia yang besar. And at the loss of that leader, dan kehilangan pemimpin tersebut, our nation mourned and grieved. Ya, maka bangsa kami berkabung dan bersedih. And yet that grief reached around the world. Tetapi kesedihan itu juga menjangkau ke seluruh dunia. A number of years ago, I was in Melbourne, Australia. Beberapa tahun yang lalu saya ada di Melbourne, Australia. And I visited a park. Ya, dan saya mengunjungi sebuah taman. Where they had a memorial to President John Kennedy. Di mana di situ ada memorial untuk Presiden Kennedy. And I thought, this is amazing. Dan saya berpikir, wah, ini luar biasa. I'm in Melbourne, Australia. Saya ada di Melbourne, Australia. And they have a memorial to an American president. Dan mereka mempunyai memorial untuk Presiden Amerika. And that showed just how much his death impacted people even as far away as Australia. Dan itu menunjukkan bagaimana berapa besar jangkauan atau pengaruh dari kematiannya sehingga bahkan diingat di Australia. There's something very poignant about the death of a great leader. Ada sesuatu yang mungkin sangat menyentuh kita mengenai kematian seorang pemimpin besar. And we're going to see that in our final look at Elisha. Dan kita akan melihat itu di dalam sesi kita yang terakhir tentang Elisa. Because it is his life that is drawing to a close. Karena adalah hidupnya yang mendekati akhir. Now what's interesting is this. Yang menarik adalah ini. Elijah was only a prophet in Israel for at most 13 years. Elia menjadi nabi di Israel paling sekitar 13 tahun. Elisha was a prophet in Israel for between 60 to 65 years. Sedangkan Elisa menjadi nabi di Israel mungkin sekitar 60 sampai 65 tahun. Think about how long a time that was. Ya, coba pikirkan berapa panjang waktu tersebut. Think about how God used him to stabilize the country. Coba pikirkan bagaimana Allah memakai Elisa untuk menstabilkan kerajaan tersebut. Though not a political leader, walaupun dia bukan seorang pemimpin politik, Elisha was a spiritual leader. Elisa adalah seorang pemimpin rohani.
who brought important things to his generation. Yang membawa hal-hal penting kepada generasinya. And now it is time for him to pass off the scene. Tetapi sekarang adalah waktunya untuk meninggalkan dunia ini. And we pick up the story in chapter 13 of 2 Kings. Ya, dan kita akan melihat kisah ini di 2 Raja-Raja 13. Now in chapter 13 of 2 Kings, Di dalam 2 Raja-Raja 13 ini, Elisha's name appears in verse 14. nama Elisa muncul di ayat 14. And really, until you get to chapter 13, Dan sebenarnya sampai kita masuk kepada pasal 13, Elisha has been missing for several chapters. sebenarnya kita sudah tidak menemukan nama Elisa untuk beberapa pasal. He was last seen in chapter 8 Dia terakhir diceritakan di dalam pasal 8 and the beginning of chapter 9. dan permulaan pasal 9. So now we have Elisha appearing again, but it is only at his death. Dan sekarang kita melihat Elisa muncul lagi, tetapi ini hanya untuk menceritakan tentang kematiannya. And the king of Israel comes to see him on his deathbed. Dan Raja Israel datang untuk melihat Elisa di dalam saat-saat terakhirnya. Notice verse 14. Coba perhatikan ayat 14. When Elisha became sick with the illness of which he was to die, Joash, the king of Israel, came down to him and wept over him and said, my father, the chariots of Israel and its horsemen. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Now sometimes the king's name is translated Joash and sometimes it's translated Jehoash, but it's the same person. Ya, kadang-kadang nama raja itu disebut Yoas, kadang-kadang Yoahas, tetapi sebenarnya itu adalah nama yang sama. And what's interesting Dan yang menarik adalah is that Jehoash actually dies in the previous chapter. bahwa Yoahas sebenarnya meninggal di pasal sebelumnya. So why do they have him coming to visit Elisha after he's already died? Ya, jadi kenapa dia sekarang muncul mengunjungi Elisa setelah dia mati? The writer of 2 Kings is bringing some things together for a purpose. Penulis 2 Raja-Raja memasukkan atau mengumpulkan pasal-pasal itu untuk suatu tujuan. All of these things wrap around the death, there it goes, of Elisha. But it was that one, not this one, so I'm still okay. All these things wrap around the death of Elisha. Jadi peristiwa-peristiwa ini adalah berbicara tentang Elisa, ya. Jadi dibungkus sekitar Elisa. And he pulls these 3 episodes together to show us something very important that we need to see and that Israel needed to see. Dan dia memberikan kita 3 episode bersama-sama untuk menunjukkan sesuatu yang penting yang harus kita lihat, yang harus dilihat oleh orang Israel. And it starts with the king coming to visit Elisha. Dan dimulai dengan si raja datang menjumpai Elisa. Notice at the end of verse 14, the king says, Dan perhatikan bahwa di akhir ayat 14 sang raja berkata, my father, the chariots and horsemen of Israel. Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Do those words sound vaguely familiar? Apakah kata-kata itu mengingatkan kita sesuatu? They are the exact same words Elisha said at Elijah's departure. Itu adalah kata-kata yang persis sama yang dikatakan Elisa ketika Elia meninggalkan dia. It was Elisha's lament. Itu adalah ratapan Elisa. Because he saw Elijah as the security and protection of Israel. Karena Elisa melihat Elia sebagai yang memberikan pengamanan dan perlindungan kepada Israel. Now the king says it. Dan sekarang si raja yang berkata demikian. Because he sees Elisha as the security and protection of Israel. Karena si raja melihat Elisa sebagai pelindung dan pemberi keamanan kepada Israel. And what makes that so important Dan yang membuat ini sangat penting is that on a human level, bahwa di dalam perspektif kita manusia, it was the king's job to be the security and the protection of Israel. adalah pekerjaan sang raja untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada Israel. In ancient countries, a king had 3 major jobs. Di dalam dunia kuno, seorang raja mempunyai 3 pekerjaan yang paling penting. The first job was to raise taxes so that you could pay for the government.
Yang pertama adalah memberikan pajak supaya kemudian pajak itu bisa dipakai untuk menjalankan pemerintahan. The second task was to judge disputes between people. Tugas yang kedua adalah untuk menjadi hakim yang memutuskan perkara antar orang-orangnya. The third job was to lead the armies in order to protect the nation. Sedangkan tugas ketiga adalah memimpin tentaranya untuk melindungi bangsanya. But even though the king is supposed to be the security and protection, he sees Elisha as the security and protection. Jadi walaupun raja yang seharusnya menjadi pelindung dan pemberi keamanan kepada kerajaan, dia melihat Elisa lah yang mempunyai peran sebagai pelindung dan pemberi keamanan kepada kerajaan. And he laments over the loss of this safety net. Dan dia kemudian meratapi kepergian daripada orang yang kudus ini. Now what's very interesting is that this reflects something in the book of Isaiah. Dan yang menarik adalah ini merefleksikan sesuatu dari kitab Yesaya. In Isaiah chapter 6, Di dalam Yesaya 6 it says, in the year that King Uzziah died, dikatakan bahwa pada waktu Raja Usia mati, I saw the Lord seated upon a throne high and lifted up. aku melihat tahta Allah di surgawi ditinggikan dan dimuliakan. In the year that King Uzziah died. Di tahun di mana Raja Usia meninggal. Why is that important? Mengapa ini penting? Because after Solomon, Uzziah had the longest rule of peace and prosperity of any Jewish king in the ancient world. Karena sesudah Salomo, Usia adalah raja yang memberikan mungkin kemakmuran dan keamanan yang paling panjang kepada Israel. Entire generations came and died under his reign. Keseluruhan satu generasi datang dan pergi di dalam pemerintahannya. Uzziah reigned for over 50 years. Usia memerintah lebih daripada 50 tahun. And it was a golden age of peace and prosperity. Dan itu adalah zaman keemasan di mana ada kemakmuran dan keamanan. And now when King Uzziah dies, Sehingga ketika sekarang Raja Usia mati, the people are afraid because their protection and safety is gone. maka umat menjadi takut karena sekarang yang memberikan mereka perlindungan dan keamanan telah pergi. And that is why God gives Isaiah the vision of the Lord seated on the throne high and lifted up. Dan itulah mengapa Tuhan memberikan penglihatan kepada Yesaya melihat tahta Allah yang tinggi dan menjulang. Why? Mengapa? Because even though Uzziah is dead, God lives. Karena mau menyatakan bahwa walaupun Raja Usia sudah mati, Allah tetap hidup. Instead of putting their trust in government and in humans, they needed to put their trust in the Lord who is high and lifted up. Jadi bukannya memberikan kepercayaan mereka kepada manusia dan raja, maka mereka seharusnya memberikan kepercayaan mereka kepada raja yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. The same thing that lamented Isaiah 6 in Uzziah's death is the lament here of the king with Elisha's death. Ya, jadi ratapan yang sama yang diberikan pada Raja Usia di Yesaya ketika Usia mati, maka sekarang diberikan oleh Raja Yoas kepada Elisa yang mati. Uzziah had ruled for over 50 years. And now Elisha has been a prophet for over 60 years. Usia telah memerintah lebih dari 50 tahun dan sekarang Elisa sudah menjadi nabi lebih dari 60 tahun. But the people had become fixated on the human instrument instead of on the God who was truly their safety. Tetapi rakyat kemudian terlalu melihat kepada instrumen manusia yang dipakai oleh Allah dan tidak kepada Allahnya. And that is what's wrong with what he says. Dan itulah apa yang salah dengan apa yang dikatakannya. Because Elisha is not the chariots of Israel and its horsemen, God is. Karena Elisa bukanlah kereta dan orang-orang berkuda dari Israel, tetapi Allah. So the next thing that happens is to reinforce the wrongness of what the king has just said. Jadi apa yang terjadi kemudian itu adalah untuk mengkoreksi kesalahan yang telah dilakukan oleh sang raja. And this is a really weird thing. Dan ini adalah sesuatu yang aneh. But it's not the weirdest thing. The weirdest thing is later. Tapi bukan yang paling aneh nanti ya. This is just a really weird thing. Ya, ini hanya sesuatu yang sangat aneh. It says verse 15, Elisha said to him.
Ayat 15, berkatalah Elisa kepadanya, take a bow and arrows. ambillah busur dan anak-anak panah. So he took a bow and arrows. Jadi lalu diambilnyalah busur dan anak-anak panah. Then he said to the king of Israel, put your hand on the bow. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. And he put his hand on it. Dan lalu ia menarik busurnya. Anda sedang mendengarkan rekaman Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries dengan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu. Then Elisha laid his hands on the king's hands. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. And he said, open the window toward the east. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. And he opened it. Dan ketika dibukanya, Then Elisha said, shoot. berkatalah Elisa, panahlah. And he shot. Lalu dipanahnya. And he said, the Lord's arrow of victory, even the arrow of victory over Aram, for you shall defeat the Arameans at Aphek until you have destroyed them. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Kau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Now in ancient warfare, Di dalam peperangan kuno, when a side was ready for the war to start and they had everything together, ya ketika di satu tempat mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk peperangan, and the two armies were faced off against each other, dan kedua tentara ini saling berhadapan, the one king would signal to the other king that he was ready to go to war, maka raja yang satu akan memberi tanda kepada raja yang lain bahwa dia siap untuk berperang. by firing off an arrow at the enemy camp. Ya, dengan memanahkan panah ke arah kemah dari musuh. Now remember, we saw that Syria was the mortal enemies of Israel. Dan ingat, kita mengatakan bahwa Aram adalah musuh bebuyutan daripada Israel. They were constantly oppressing and attacking Israel. Aram selalu terus datang menyerang dan menganiaya Israel. They have caused great pain and suffering to Israel. Aram telah menyebabkan banyak sekali penderitaan kepada orang-orang Israel. And so Elisha says it's time to go make this right. Shoot an arrow in that direction to let them know you're coming to war against them. Ya, jadi Elisa berkata, sekarang waktunya kita memperbaiki itu, panahkan panahmu ke arah Aram untuk menunjukkan bahwa kita akan berperang dengan mereka. And then he does something else. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang lain. It says verse 18. Di ayat 18, Then he said, take the arrows, and he took them. sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah, lalu diambilnya. And he said to the king of Israel, strike the ground, and he struck it 3 times and stopped. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian dia berhenti. So the man of God was angry with him and said, you should have struck 5 or 6 times, then you would have struck Aram until you would have destroyed it. But now you shall strike Aram only 3 times. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian kau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Now this isn't the weirdest thing, but it's a really weird thing. Ya, ini bukan hal yang paling aneh, tapi ini juga sangat aneh. Because I looked at commentary after commentary after commentary after commentary. Karena saya sudah mencoba mencari di komentari dan komentari dan komentari. Nobody knows what this is. Ya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Nobody knows what's going on here. Ya, tidak ada yang tahu apakah ini. What's going on with striking the arrows on the ground? Ya, apa maksudnya? Ya, kemudian memukulkan panah itu ke tanah. For just a brief moment, let me say something in defense of the king of Israel. Ya, untuk sebentar saya mau mengatakan sesuatu untuk membela Raja Israel. Elisha told him to take the arrows and strike the ground. Elisa mengatakan kepada dia mengambil panah dan memukulkannya ke tanah. Did he take the arrows? Apakah dia mengambil panah itu? Yes or no? Ya, apa enggak? Yes. Okay, it was not a trick question. Ya, itu bukan pertanyaan yang merupakan perangkap. Did he strike the ground? Apakah dia memukulkannya ke tanah? Okay, job done, right? Ya, And bukankah selesai? not only did he strike the ground, he struck it 3 times. Bukan saja dia memukulkan panah itu ke tanah, dia memukulnya 3 kali. It seems to me like he's done what he was supposed to do and even gone beyond it. Ya, sepertinya dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan, malah melampaui apa yang harusnya dia lakukan.
And Elisha starts yelling at him, you should have struck the ground more times. Tetapi Elisa kemudian berteriak kepada dia, kamu seharusnya memukul 6 kali. And if I'm the king, Dan kalau saya adalah raja itu, then I'm saying to Elisha, you should have told me to struck the ground more times. maka saya akan mengatakan, Elisa, seharusnya kamu memberitahu aku untuk memukul 6 kali. I've done what you told me to do. Ya, aku telah melakukan apa yang kamu perintahkan. Why didn't you tell me to strike it 6 or 10 or 20 or 100 times? Ya, kenapa tidak memberitahu aku memukulkan 6 atau 10 atau 20 atau 100 kali? What are you yelling at me for? Kenapa engkau marah kepadaku? See, we don't know what's going on here. Ya, jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. But let me give you my best guess. Ya, tetapi saya akan memberikan saudara, terkaan saya yang terbaik. My best guess Terkaan saya yang terbaik is that this was some kind of custom at that time bahwa ini adalah sebuah kebiasaan yang ada pada waktu itu, that has been lost to the times and history of that time. yang kemudian hilang di dalam sejarah. I mean, there are times when the Bible's talking about stuff we don't have a clue about, Ya, right? kadang-kadang Alkitab berbicara tentang hal-hal yang kita sama sekali tidak mempunyai petunjuk. Like in 1 Corinthians 15 when Paul's talking to them about baptism for the dead. Ya, seperti 1 Korintus 15 ketika Paulus berbicara tentang baptisan orang mati. You know what he's talking about there? Apakah saudara tahu apa yang dia lakukan di sana atau katakan di sana? Neither do I. Ya, saya juga tidak ngerti. We don't have any idea what he's talking Ya, about kita there. tidak mengerti apa yang dia maksudkan. We don't know what they were doing or why they were doing it. Ya, kita tidak mengerti apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya. But they knew what they were doing and why they were doing it. Tetapi mereka tahu apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan. He knew what they were doing and why they were doing it. Dia tahu apa yang mereka lakukan dan mengapa. We're the only ones who don't know what they were doing and why they were doing it. Hanya kita yang tidak tahu apa yang mereka lakukan dan mengapa. I think it's the same thing with this arrow hitting the ground thing. Ya, saya rasa hal yang sama dengan anak panah yang dipukulkan ke tanah. I think that there was understanding on the part of the king of what this was supposed to represent, and he failed in doing what was required. Ya, jadi harusnya kita melihat bahwa si raja mengerti apa yang harus dia lakukan dan dia gagal melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. But can we just agree that it's kind of a weird thing? Tapi bolehkah kita setuju bahwa ini aneh? Ya? Yeah? Yeah. Okay. Yeah, okay. Maybe not. Maybe we're wrong. Once again, I think behind it Ya, saya rasa sekali lagi di balik itu is the challenge to the king to take up his responsibility as the protector of the nation. itu adalah sebuah tantangan kepada raja supaya dia mengambil peran sebagai pengaman dan pelindung kerajaan tersebut. For all of these years, he has depended upon Elisha to provide the protection. Ya, selama bertahun-tahun ini si raja sudah bergantung kepada Elisa untuk menjadi pelindung kerajaan. And there is not a great prophet to take over Elisha's role. Dan tidak ada nabi yang besar yang akan mengambil alih peran Elisa. By telling the king to fire the arrow. Dengan menyuruh si raja untuk memanahkan anak panahnya. And by telling the king to strike the ground with the arrows. Dan menyuruh raja untuk memukulkan anak panah ke tanah. He's telling him it's time to go to work. Ya, Elisa mengatakan kepada raja, kamu sekarang harus bekerja. He's telling him it's time to start doing your job. Elisa berkata, sekarang waktunya kamu meneruskan atau melakukan pekerjaanmu. He's telling him, you're the king, start acting like it. Ya, Elisa berkata, kamu adalah raja, ayolah lakukan tugasmu. Take responsibility for the people you are called to protect. Pikulah tanggung jawab untuk rakyat yang kamu dipanggil untuk melindunginya. And now we come to the weirdest thing in the Bible. Dan sekarang kita masuk kepada hal yang teraneh di dalam Alkitab. And by the way, that's saying something because there are a lot of weird things in the Bible. Ya, dan sebenarnya itu adalah sesuatu yang luar biasa karena banyak hal yang aneh di dalam Alkitab. Verse 20. Ayat 20. And Elisha died and they buried him. Sesudah itu matilah Elisa lalu dikuburkan. Now the bands of the Moabites would invade the land in the spring of the year. Adapun gerombolan Moab sedang memasuki negeri itu pada pergantian tahun. And as they were burying a man, behold, they saw a marauding band, and they cast the man into the grave of Elisha. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi. And when the man touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. That's the weirdest thing in the whole Bible. Itu adalah hal yang paling aneh di dalam seluruh Alkitab, ya.
And I think it's fabulous because I'm just weird enough that I like weird stuff. Ya, dan saya rasa itu adalah sesuatu yang indah karena saya cukup aneh, karena itu saya suka hal-hal yang aneh. Now, did you say that you were weird or that I You was? are weird. Okay. This is really interesting. Ya, ini sangat menarik. First of all, it shows Israel's weakened condition. Dan ini pertama-tama menunjukkan keadaan Israel yang semakin lemah. Because the Syrians would raid into Israel because they had powerful armies. Ya, karena serdadu-serdadu Aram kemudian akan menjarah ke Israel karena mereka mempunyai serdadu tentara yang kuat. But the Moabites were not that kind of strong military power. Sebenarnya orang-orang Moab tidak mempunyai militer yang begitu kuat seperti Aram. And so the fact that Moabites are invading the land and raiding shows that Israel has become weakened since the death of Elisha. Dan ketika Moab sekarang bahkan bisa datang dan menjarah untuk menunjukkan bahwa setelah kematian Elisa, Israel sudah semakin merosot. And so this marauding band is coming into the land of Israel. Jadi gerombolan yang datang menjarah itu datang ke Israel. Meanwhile, while the marauding band is coming in, Dan sedang ketika gerombolan yang datang untuk menjarah itu mendekat, here is the mysterious they of verse 21. ada mereka yang misterius di ayat 21. We don't know who they are. Kita tidak tahu siapa mereka, We don't know where they're from. kita tidak tahu dari mana mereka berasal. But we know that they are in the process of a burial procession to bury someone who is a friend of theirs. Tetapi kita tahu bahwa mereka itu di dalam prosesi penguburan untuk mengubur seorang yang kelihatannya adalah teman mereka. As they are on their way to the burial ground, Dan ketika mereka di dalam perjalanan menuju tempat penguburan, they see the marauding Moabites coming in. mereka melihat gerombolan penjarah Moab itu datang. Now, most of the time in ancient Israel, they would bury bodies in caves. Ya, biasanya di dalam Israel kuno mereka akan menguburkan tubuh itu di dalam gua. And so they see the Moabites attacking, Jadi mereka melihat bahwa orang-orang Moab itu datang menyerang and they get scared, dan mereka ketakutan. and they come to a cave. Dan mereka datang ke dalam gua, And it so happens that it's the cave where Elisha was buried. dan ternyata itu adalah goa di mana Elisa dikuburkan. And so rather than giving a proper burial to this dead guy, Dan bukannya kemudian memberikan sebuah penguburan yang pantas untuk orang yang sudah meninggal ini, they pitch him into the cave and take off running. ya mereka cuma lemparkan tubuhnya ke dalam goa itu dan cepat-cepat lari. But when the dead guy touches Elisha's bones, Dan ketika orang yang sudah mati, mayat orang itu menyentuh tulang Elisa, he jumps out of the cave and starts running with him and says, "Hey fellas, wait for me." ya dia langsung loncat dan berlari dan mengatakan, teman-teman tunggu aku. Now, is it just me or does that sound like it ought to be in a cartoon somewhere? Apakah itu hanya saya atau itu kedengaran seperti cerita di dalam film kartun? Now, interestingly enough, there are a couple of little details here that give us some information. Menarik bahwa di sini ada beberapa detail yang akan memberikan kita informasi. The first piece of information Informasi yang pertama, is that it's been about 1 year since Elisha died. ini adalah kira-kira 1 tahun setelah Elisa meninggal. And we know that because of Jewish burial practices. Kita tahu itu karena praktek penguburan orang Yahudi. In Jewish burial Di practices, dalam praktek penguburan orang Yahudi, and we know this from seeing the way that Jesus' body was dealt with, dan kita juga bisa melihat ini dari mereka, bagaimana mereka menangani tubuh Yesus, as well as sources from Jewish history. dan begitu pun juga sumber-sumber dari sejarah Yahudi. They would take the body and wrap it in cloth with spices and ointments in there. Ya, mereka akan membungkus tubuh tersebut dengan kain-kain dengan rempah-rempah, And then they would take the body and place it in a cave. dan kemudian mereka akan membawa tubuh ini dan meletakkannya di dalam gua. Over the course of 1 year's time, Di dalam waktu 1 tahun tersebut, the fleshy parts of the body would deteriorate and waste away. ya daging daripada tubuh itu tentu saja kemudian akan rusak dan kemudian hilang. And after a year, all that would be left would be the bones. Dan setelah 1 tahun yang tertinggal hanyalah tulang. And then the family would come and collect the bones Dan kemudian keluarga akan datang dan mengambil tulang-tulang tersebut and put the bones in an ossuary, dan meletakkan tulang-tulang itu di tempat yang khusus untuk tulang. a bone box. Ya, jadi kotak tulang. And they would take that box and store it
with the bones of all of his dead relatives. Ya, dan mereka akan mengambil kotak itu yang berisi tulang itu dan menyimpannya di tempat di mana ada tulang-tulang dari sanak keluarga orang tersebut. And so we know that it's been at least a year since Elisha died. Jadi kita bisa melihat bahwa ini setidaknya sudah 1 tahun sejak Elisa meninggal. Because when the man's body lands there, Karena ketika mayat orang itu tiba di sana menyentuh goa itu, he doesn't land on Elisha's body, he lands on his bones. dikatakan bahwa dia menyentuh bukan tubuh Elisa tetapi tulang-tulang Elisa. Anda sedang mendengarkan rekaman Bible Conference persembahan Our Deliberate Ministries dengan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu. And when he lands on his bones, Dan ketika tubuh itu kemudian menyentuh pada tulang-tulang Elisa, in a sense, Elisha performs his final miracle. ya boleh dikatakan Elisa kemudian melakukan mukjizatnya yang terakhir. The miracle of raising this dead man back to life. Ya, mukjizat menghidupkan orang yang sudah mati tersebut. 1 year after he died, 1 tahun setelah Elisa sendiri meninggal. Elisha does one more miracle. Ya, jadi 1 tahun kemudian Elisa melakukan lagi satu mukjizat. You know, I think this is the weirdest thing in the whole Bible. Saya rasa ini adalah hal yang paling aneh di dalam seluruh Alkitab. And I don't know what the second weirdest thing is, Ya, saya tidak tahu apakah hal teraneh kedua. but whatever the second weirdest thing is, there's a big gap between that and number 1. Ya, tetapi apapun yang menjadi hal teraneh kedua, pasti jaraknya jauh daripada hal yang paling aneh ini. Because nothing else comes close to this. Karena tidak ada yang mendekati keanehan daripada cerita ini. This is one of those things that you look at and you say, why is this in the Bible? Ya, ini adalah hal-hal yang kita lihat dan kita mengatakan kenapa diceritakan dalam Alkitab. Why are we given this story? Ya, jadi kenapa kita diberikan kisah ini? What is the purpose? Apakah tujuannya? And I would suggest to you Dan saya menyarankan kepada saudara that the purpose of this story being in the Bible bahwa tujuan daripada kisah ini diberikan dalam Alkitab is the same as the purpose of the Isaiah 6 story being in the Bible. itu adalah sama dengan tujuan Yesaya 6 diceritakan dalam Alkitab. Why does the writer of 2 Kings put these 3 stories together? Mengapa penulis dari 2 raja-raja meletakkan 3 kisah ini bersama-sama? The king laments Elisha's death. Raja yang meratapi kematian Elisa. The king fails to take responsibility for the nation. Raja yang kemudian gagal mengambil tanggung jawab untuk kerajaannya. A dead man comes back to life through Elisha's bones. Dan ketiga adalah seorang yang sudah mati dihidup kembali karena tulang Elisa. What does it mean? Apa artinya? Here's what I think. Ini yang saya pikirkan. When Elijah went up into heaven in the whirlwind, Ya, ketika Elia pergi ke surga di dalam badai, Elisha stood at the Jordan River with the cloak. Elisa kemudian berdiri di pinggir sungai Yordan dengan jubah tersebut. And he said, "Where is the Lord God of Elijah?" Dan dia kemudian berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Elijah's gone. Elia sudah tidak ada. Is God still here? Apakah Allah tetap ada di sini? And God answered by parting the waters of the Jordan River Dan Allah menjawab dengan membelah sungai Yordan to affirm to Elisha, untuk meneguhkan kepada Elisa, Elijah's gone, but I'm still here. Elia sudah pergi tetapi aku tetap ada di sini. I'm still at work. Aku masih berkarya. Now go forward 65 years. Dan kita sekarang maju 65 tahun kemudian. Elisha dies. Elisa mati. A dead man is raised to life by a dead man. Ya, seorang yang mati dibangkitkan oleh seorang yang mati. How can a dead man raise a dead man? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati membangkitkan orang yang mati? He cannot. Dia tidak bisa. But the God who brings life out of death can. Tetapi Allah yang bisa memberikan kehidupan dari kematian dapat melakukannya. Elisha is dead, Elisa sudah mati, but God is still working. tetapi Allah tetap bekerja. And the problem for us Dan masalahnya bagi kita, is that so much of the time sering sekali we focus on human personalities. ya kita berfokus kepada pribadi-pribadi manusia.
spiritual leaders, pemimpin rohani, political leaders, pemimpin politik, business leaders. pemimpin bisnis. And when we are looking at them to be the solutions to our problems, Dan ketika kita melihat kepada mereka menjadi solusi bagi permasalahan kita, we are not looking high enough. kita tidak melihat ke arah yang cukup tinggi. Right now, we're getting ready to have an election in the United States. Ya, saat ini kami di Amerika siap untuk mengadakan pemilu. It is maybe the most discouraging election I've ever seen in my entire Ya, life. mungkin ini adalah pemilu yang paling mengecewakan di dalam keseluruhan hidup saya. I don't think either one of them is worthy and deserving of my vote. Ya, saya rasa tidak ada satupun dari mereka yang layak mendapatkan suara saya. But you know what it reminds me? Tetapi saudara tahu ini mengingatkan saya apa? That's not where I'm supposed to put my trust anyway. Nah, itu mengingatkan saya, bukan kepada mereka aku harus memberikan kepercayaanku. My hope is in the Lord. Harapanku adalah pada Allah. My confidence is in God. Keyakinanku adalah pada Allah. God is bigger than my country. Allah lebih besar dari negeriku. And that's where I need to put my trust. Dan di sanalah aku akan menaruh kepercayaanku. As God gave a message to Isaiah in Isaiah 6, Seperti Allah memberikan pesan kepada Yesaya di dalam Yesaya 6, He's giving a message to the people of Israel in 2 Kings 13. maka Allah juga memberikan pesan kepada orang Israel di dalam 2 Raja-Raja 13. To Isaiah, Kepada Yesaya, he says, Uzziah is dead, but I still reign. dia berkata, usia sudah mati tetapi aku tetap bertahta. To Israel in Elisha's day, Kepada orang Israel pada zaman Elisa, the message is the same. pesannya sama. Elisha is dead, Elisa sudah mati, but I still reign. tetapi aku tetap bertahta. Look to me. Lihatlah kepadaku, I'm the one you need. aku yang kamu butuhkan. I'm where your trust needs to be placed. Akulah yang kepadaku harusnya kamu percaya. I love the statement in the book of Psalms that says, Saya senang dengan pernyataan di dalam Mazmur yang berkata, I will lift up mine eyes to the hills from whence comes my help. aku akan melayangkan pandangku ke gunung dari mana pertolonganku datang. My help comes from the Lord. Pertolonganku datang dari Tuhan. It's important for us to help each other. Ya, adalah penting kita saling menolong. It's important for us to look to each other for help. Ya, adalah sangat penting kita juga meminta bantuan kepada sesama kita. But it's most important for us to remember that our help comes from the Lord. Tetapi adalah paling penting bagi kita ingat bahwa pertolongan kita pada akhirnya adalah dari Tuhan. Whether His provision comes to us directly or through a human instrument. Apakah pemeliharaannya datang kepada kita secara langsung atau melalui instrumen manusia? The provision ultimately always comes from Him. Tetapi pemeliharaan pada akhirnya selalu datang dari Allah. For every good and perfect gift comes down from above, from the Father of lights. Karena setiap karunia dan pemberian yang sempurna itu adalah datang dari Allah yang And di so, atas. as we look at the despair of our times, Dan ketika kita melihat mungkin hal-hal yang begitu mengecewakan dan memfrustrasikan di dalam zaman kita. and the discouraging seasons in which we live, Dan musim-musim kekecewaan di dalam kehidupan kita. we lift our eyes. Ya, kita melayangkan pandangan kita. God still reigns, Allah tetap bertahta. and He is more than enough for whatever we need. Dan dia lebih dari cukup untuk mengatasi masalah kita. And that's true today, Dan itu benar untuk hari ini and tomorrow, dan besok and every day that stretches beyond that. dan setiap hari yang sesudah hari ini. He's a God who raises dead people using the bones of a dead guy. Dia adalah Allah yang menghidupkan orang mati memakai tulang orang mati. Is there anything too hard for the Lord? Apakah ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan kita? No. Tidak ada. We trust in Him. Ya, kita percaya kepadanya. Thanks for being with us today. Let's pray together. Ya, terima kasih telah bersama-sama dengan kami. Mari kita berdoa. Father, we lift our eyes to You, Bapa, kami melayangkan pandangan kami kepadamu. and we thank You that You are a very present help in time of trouble. Dan kami bersyukur atas pertolongan dan kehadiranmu di dalam That setiap you are- permasalahan kami. That You are a fortress and strength. Bahwa Engkau adalah benteng dan kekuatan kami. That You are a keeper and king. Dan bahwa Engkau adalah yang menjaga dan Engkaulah Raja.
And you are the one who has brought life to our living death through Jesus. Dan Kau adalah yang telah memberikan kami kehidupan dari kematian melalui Yesus. Thank you that even as you used the death of Elisha to raise a dead man to life. Dan terima kasih seperti Engkau telah membangkitkan orang yang hidup melalui Elisa yang telah meninggal. That you used the death and resurrection of your Son to bring life now and forever to us. Dan Kau juga memakai kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus untuk memberikan kami kehidupan sekarang ini. When we face challenges that feel too big for us, Ketika kami menghadapi tantangan-tantangan yang terasa terlalu berat bagi kami, remind us that they are not too big for you. maka ingatkan kepada kami bahwa tantangan itu tidak terlalu besar untuk Engkau. And teach us to trust you Dan ajarkan kami untuk bersyukur dan percaya kepadamu with everything in our lives. dengan segala yang kami miliki dalam hidup ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Baru saja Anda mendengarkan rekaman Bible Conference persembahan Our Daily Bread Ministries yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2016 dengan pembicara Reverend Bill Crowder dengan topik Elisa di bawah bayang-bayang sang pendahulu. Materi ini tidak untuk diperjualbelikan dan tidak diperkenankan untuk mengubah isinya tanpa seizin dari Our Daily Bread Ministries. Anda dapat meneruskan materi ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hubungi indonesia@odb.org untuk informasi lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati.